Shalom kaum wanita gereja-gereja sekabupaten Lumajang. Saya percaya pada saat ini kita sedang berada dalam hadirat Tuhan, dan saya juga percaya bahwa kita harus merasakan kuasa-kuasa Tuhan yang tiada habis dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasamu telah dibesar.
di rumah, tapi kita pasti antusias memuji Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama tepuk tangan, dan kita akan menyatakan bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Aku diberkati. Haleluya.
Tuhan Yesus, terimalah pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Urapilah setiap orang yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan setiap firman-Mu boleh memberkati kami dan menolong kami Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah, kami semua sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini dunia masih menghadapi pandemi Corona 19 saudara. Dan ternyata dampak dari pandemi COVID-19 ini luar biasa bagi dunia. Ya, dunia dilanda resesi, dampak ekonomi yang dialami oleh banyak orang, dampak kesehatan yang mengancam banyak orang, dan dampak sosial yang luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melewati hidup di masa-masa yang sulit ini? Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul kekuatan dan pertolongan di masa yang sukar. Mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia, maksudnya Yesus, memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Dan pada waktu itu ada istiadat, pada waktu itu saudara-saudara menganggap bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Dan saudara-saudara, orang yang divonis penyakit kusta adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki harapan lagi, baik hidupnya sekarang maupun untuk masa depannya. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena orang yang sakit kusta bukan saja menderita fisik, tetapi batin mereka juga menderita. Mereka harus dipisahkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Mereka tidak bisa lagi berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Kalau mereka ingin mungkin pergi ke pusat-pusat keramaian atau mereka pergi ke tempat-tempat umum, saudara-saudara,
saudara-saudara. Akan tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ketika mereka orang-orang sakit kusta ini, saudara-saudara, mendengar tentang Yesus, saudara-saudara, harapan mereka tumbuh kembali. Saudara, ketika mereka mendengar nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus itu adalah pribadi yang dapat menyelesaikan segala macam persoalan yang mereka hadapi. Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih, yang mau menerima siapapun mereka yang datang kepada Yesus. Saudara-saudara, harapan orang sakit kusta ini mulai tumbuh kembali. Mereka kembali memiliki harapan untuk hidup, dan itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus ada di suatu desa, orang-orang sakit kusta ini datang menemui Yesus dan berseru kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit di dalam kehidupan saudara, jangan pernah kehilangan harapan. Karena pengharapan itu, firman Tuhan mengatakan, seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, mari kita membaca. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-19 dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, ini yang pertama yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam masa sulit, di dalam masa yang sukar, yang pertama yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita adalah tetaplah miliki pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang kuat, saudara-saudara. Kalau sebuah kapal yang besar, ada badai, ada ombak, dan dia melemparkan jangkarnya, melemparkan sauhnya sampai ke dasar, maka kapal yang besar itu tidak akan hanyut oleh arus, tetapi kapal itu akan tenang di tengah badai, gelombang yang luar biasa. Saudara-saudara, kita ingat peristiwa dari Abraham, seorang yang dikatakan bapak orang beriman. Ketika mereka masih muda, mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak kepada mereka, dan mereka percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka menunggu selama bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi saudara-saudara, apa yang difirmankan oleh Allah itu belum terjadi, dan bahkan sampai mereka sangat lanjut usia. Firman Tuhan mengatakan ketika pada saat itu, saudara-saudara, rahim Sarah sampai sudah tertutup. Sarah sudah menopause, Sarah sudah tertutup rahimnya. Saudara, dilihat dari sudut pandang apapun, tidak mungkin Sarah ini bisa memiliki anak, saudara-saudara. Tetapi di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat ke-18 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya kepada janjinya Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara sekarang tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh orang yang sakit kusta ini. Mungkin ada persoalan-persoalan lain, pergumulan-pergumulan lain
saudara-saudara, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa jadinya dengan Thomas Alva Edison seandainya orang tuanya, ibunya kehilangan harapan ketika ibunya menerima surat dari guru Thomas Alva Edison, di mana surat itu mengatakan bahwa ibu, kami sudah tidak bisa mendidik anak ibu lagi karena anak ibu terlalu bodoh. Apa jadinya dengan masa depan Thomas Alva Edison kalau seandainya ibunya, saudara, kehilangan harapan? Tetapi puji Tuhan, ketika ibunya menerima surat dari guru Thomas Alva Edison, saudara-saudara, ibunya tidak kehilangan harapan. Bahkan pada saat Thomas Alva Edison kecil ini bertanya kepada ibunya isi surat dari gurunya, saudara-saudara, ibunya mengatakan isi dari surat ini adalah bahwa engkau terlalu pandai sehingga gurumu tidak bisa mendidik lagi. Saudara-saudara, ibu Thomas Alva Edison ini tidak kehilangan harapan, saudara. Akhirnya ibunya mengajari, tiap hari mengajari, tiap hari mendidik Thomas Alva Edison dan mendoakan Thomas Alva Edison. Akhirnya kita tahu semua, ternyata Thomas Alva Edison adalah pribadi yang memiliki kepandaian yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Oleh karena ada seorang ibu yang tidak kehilangan harapannya di tengah-tengah situasi yang sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi. Saudara, apa jadinya dengan dunia ini? Saudara, seandainya Thomas Alva Edison kehilangan harapannya ketika dia berkali-kali mengadakan percobaan untuk menemukan bohlam lampu, saudara-saudara. Apa jadinya kalau Thomas Alva Edison kehilangan harapannya ketika berkali-kali dia gagal, berkali-kali dia gagal? Tentunya dunia akan gelap gulita. Tetapi puji Tuhan, Thomas Alva Edison tidak kehilangan harapan. Sekalipun berkali-kali dia gagal. Dan akhirnya setelah penemuan yang kesekian ratus kali, saudara-saudara, akhirnya Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu bohlam. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, hari ini di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pergumulan saudara, tetaplah engkau memiliki pengharapan yang kuat kepada pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu pribadi yang dapat melakukan segala perkara. Luar biasa. Saudara-saudara, kemudian setelah orang-orang yang sakit kusta ini mendatangi Yesus dan berteriak memanggil nama Yesus, saudara-saudara, mereka mengatakan, Yesus Guru, kasihanilah aku, sembuhkanlah kami, saudara-saudara. Lalu firman Tuhan mengatakan, Yesus menyampaikan firman kepada orang-orang sakit kusta. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam bahwa engkau sudah tahir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang sakit kusta ini percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang sakit kusta ini percaya, beriman kepada Yesus sungguh-sungguh? Buktinya adalah ketika mereka mendengar firman, ketika mereka mendengar perintahnya Tuhan, mereka langsung melakukan, mereka mentaati firman Tuhan. Saudara perlu ketahui, ketika Yesus berfirman, ketika Yesus memberikan perintah kepada 10 orang sakit kusta, kondisi orang sakit kusta ini masih sakit kusta. Ketika orang-orang sakit kusta mendengar firman Allah, kondisi mereka masih dalam kondisi mereka sakit kusta. Mereka belum disembuhkan. Dan ketika mereka bertindak
Tuhan mengatakan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh, saudara-saudara. Ini adalah pekerjaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan mereka saat mereka beriman dan mentaati perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, siapapun saudara hari ini, dalam kondisi apapun saudara hari ini, datanglah kepada Tuhan Yesus di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus di dalam iman dan juga ketaatan kepada Tuhan. Saudara, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka engkau pasti akan mengalami mukjizat. Saudara, sekali lagi setiap saudara hari ini boleh datang kepada Tuhan. Saudara yang sakit hari ini, percayalah bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Kalau saudara datang dengan iman dan ketaatan, sekarang terimalah kesembuhan itu dari Tuhan. Saudara yang hari ini ada di dalam persimpangan jalan, siapapun saudara, datang dan percaya kepada Yesus dan taati perintah Tuhan Yesus, maka engkau akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan engkau akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Engkau akan mengalami mukjizat. Mungkin ada di antara saudara hari ini, engkau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasih. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan membuka tangannya lebar-lebar. Dia akan memeluk engkau. Dia akan memberikan kepuasan kepadamu. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun boleh datang kepada Tuhan Yesus. Seperti orang sakit kusta ini tadi. Sekalipun mereka sudah dibuang, dikucilkan, tidak ada harapan. Tetapi ketika mereka datang dengan iman kepada Yesus Kristus dan mereka mentaati perintahnya Tuhan, luar biasa. 10-10-nya mereka semua mengalami kesembuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara, jadi yang kedua adalah di tengah-tengah segala masa yang sukar, tetaplah engkau memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Di balik iman dan ketaatanmu ada mukjizat yang akan Allah nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya kita lihat setelah mereka mengalami kesembuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua sembuh, tidak ada satupun yang tidak sembuh, semua disembuhkan oleh Tuhan. Lalu yang 9 orang dikatakan mereka pergi, mungkin mereka kembali ke keluarga mereka masing-masing. Firman Tuhan melaporkan hanya 1 orang yang kembali datang kepada Yesus, memuliakan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus melihat hanya 1 orang yang kembali kepadanya, saudara-saudara, apakah Yesus diam saja? Oh, ternyata tidak. Yesus menanyakan, di mana yang 9 orang? Bukankah semuanya sudah sembuh? Bukankah semuanya sudah tahir? Saudara, 9 orang ini merupakan gambaran orang pada umumnya, gambaran kita pada umumnya. Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita berdoa, kita meminta, saudara. Lalu kita minta bantuan gembala sidang kita, ya, minta bantuan doa kepada orang lain supaya Tuhan menolong kita, saudara. Tetapi ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan membuat kita berhasil, ketika Tuhan menyembuhkan sakit saudara dan saudara kemudian menjadi orang yang berhasil, saudara lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seolah-olah apa yang saudara miliki, yang ada pada saudara, itu semata karena kuat dan gagahmu. Itu semata hanya oleh karena apa ya?
hadapan Allah, sekalipun kita ada di tengah-tengah masa sukar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada banyak saudara masih diberi hidup, itu adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah persoalan kita. Apa yang kita syukuri? Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur di tengah-tengah masa sulit, saudara. Tuhan masih kirimkan orang-orang yang mendukung saudara dan saya dan menguatkan kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali saya mengawali hari saya, walaupun kadang saya mengalami persoalan pergumulan, saya selalu menaikkan syukur saya kepada Tuhan. Seringkali saya menangis di hadapan Tuhan bukan oleh karena persoalan-persoalan yang ada, tetapi saya mensyukuri perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang Allah lakukan di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur saya bisa melayani. Saya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur untuk karunia Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan, memberikan kesanggupan kepada saya. Saya selalu bersyukur untuk anak-anak. Saya bersyukur untuk sahabat-sahabat. Saya bersyukur untuk banyak hal yang kadang saya tidak bisa ungkapkan satu persatu. Dan saya bersyukur. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa orang Israel ini dihukum oleh Tuhan? Bahkan banyak di antara mereka mati, saudara-saudara, oleh karena mereka hidup di dalam persungut-sungutan. Mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kali mereka sudah ditolong Tuhan, memang mereka mungkin bersyukur kepada Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi tiap kali mereka diperhadapkan kepada persoalan lain, mereka mulai melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan pada masa yang lalu. Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka tidak bisa mengucap syukur, dan itu membuat Tuhan akhirnya membunuh sebagian besar orang Israel. Salah satunya oleh karena apa? Mereka selalu bersungut-sungut dan tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara hari ini, di tengah-tengah masa sukar di dalam kehidupanmu hari ini, coba naikkan ucapan syukurmu. Ingatlah kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Allah nyatakan dan buktikan di dalam hidup saudara. Maka engkau akan kuat di dalam menghadapi segala situasi yang sulit di dalam dunia ini. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Saudara, ada kekuatan, ada pertolongan di masa yang sukar. Tetapi ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Yang pertama adalah tetaplah hidup di dalam pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua tadi, tetaplah hidup di dalam iman dan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi, tetaplah hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Yang satu orang yang kembali kepada Yesus, dia tidak hanya mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi dia diberi oleh Tuhan anugerah yang jauh lebih besar daripada kesembuhan fisik. Apa itu saudara? Keselamatan yang kekal. Saudara, hari ini saudara yang ada di dalam keadaan sakit, saudara yang ada di dalam persimpangan jalan, saudara yang mungkin hari ini mengatakan aku sudah tidak tahu bagaimana ini jalan keluarnya, yang hari ini mungkin saudara sudah merasa sudah tidak ada masa depan lagi, saudara masih ada harapan di dalam Yesus. Saya ingin berdoa hari ini buat saudara semua, datang dengan pengharapan. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan iman dan ketaatan. Datanglah hari ini kepada Yesus dengan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap saudara yang ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, saudara yang rindu mendapatkan mujizat dari Tuhan,
saudara yang rindu dipulihkan, datanglah kepada Tuhan dengan iman. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berserulah seperti 10 orang kusta, Yesus, kasihanilah kami, Yesus, kasihanilah aku. Dan percayalah saudara, ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Tuhan, kami mau simpan firman-Mu di dalam hati, dan kami akan melakukan firman-Mu di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami mau melakukan firman-Mu, kami mau membangun pengharapan kami teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Kami hanya mau percaya kepada Yesus, dan sesulit apapun firman-Mu, kami akan melakukannya, dan kami akan terus menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berikan kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Mereka yang membutuhkan pertolongan secara khusus hari-hari ini. Tuhan, mari Tuhan, datanglah, berfirmanlah, datang dan pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit dipulihkan dan mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam persimpangan jalan, Tuhan, dalam nama Yesus, mereka akan menemukan jalan keluar. Mereka yang ada di dalam hati yang gundah gulana, Tuhan, Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera dan kelegaan kepada mereka, Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kami, dan kami percaya ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peluk erat kami dan tuntun kami melewati masa-masa yang sukar yang ada di dalam dunia ini. Maka kami akan tampil lebih daripada pemenang, karena Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini. Turunkan berkat-Mu yang terbaik kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan bersama, amin.